Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat analisa super sakti tentunya dari dukun politik yaitu Mr. Q. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kata Pak Prabowo, di mana ada orang yang ngomentarin pikiran kita sementara kita sendiri nggak tahu. Iya. Jokowi dengan Prabowo retak, kok orang itu lebih tahu daripada saya ya. Dan dibantah oleh Pak Prabowo bahwa sebetulnya sama sekali tidak retak. Pak Prabowo aja nanya saya kemarin tuh. Gimana? Lu kemarin ketemu Pak Prabowo kan waktu di Kongres PAN. Iya, Apa itu? saya kan undangan observer situ kan. Tapi duduk barisan paling depan. Iya tuh, VIP kan. pimpinan partai lu. Ya 3 baris lah. Nah, kemarin muncul sih cerita duduknya baris kedua. Ya kan gua di belakang lagi. Ya kan lebih jauh. Depan ada Gus Ipang. Oh, Gus Ipang paling paling depan. Karena kan. Gus. Beda makom kita kan. Kita kan beliau darah biru, kita darah comberan. Iya, benar-benar. Nah, kan, ya itu Pak Prabowo lewat pas pulang. Saya kan awalnya salaman sama Mas Budi Juandono sama Bang Sugiono kan, salaman kan, Bang, Mas gitu kan. Nah habis itu di pulang, habis itu Pak Prabowo lewat. Nah, saya salamin sekalian, Jenderal, gitu. Saya kan sehat selalu, gitu saya kan. Habis itu saya duduk, dipanggil. Kamu gitu. Ya, hei, ya, gua nggak dengar. Di sebelah gua, kawan di sebelah gua, Siapa? Rezulham. Putranya Pak Zulkifli Ya, Hasan. putranya Pak Zulkifli Hasan. Crown Prince. Ya nggak tahu lah. Jangan lu pecah sekarang permainan. Oh, itu masih ini ya, skenario ya. Gue pikir udah bisa di live. Belum. Lu dipanggil tuh, gitu kan? Panggil sama Pak Prabowo kan? Oh iya Jenderal, kenapa? Nah. Coba ya, lu jelasin ke gua. Kok kayak Ahok ya? Enggak gitu Ahok. Lu jelasin ke gua. Itu Ahok gitu. Coba lu jelasin ke gua. Prabowo lagi pikir apa? Coba. Ditepuk gua, tak gitu kan. Nggak sengaja kena kuping, Bos. Kerasa juga ditepuk Kopassus deh kan. Bisa mengerti apa gimana dia bilang? Lu coba lu jelasin apa yang Prabowo pikirin gitu. Nah, kira-kira bisa nggak tuh? Lu jawab apa? Apa? Lu jawab apa? Saya jangan di sini lah. Ini sebetulnya menurut gua ya Bisa kalau ada informasi intel. kalau di pidato di PAN itu kan cukup jelas sebetulnya. Pertama ya, dia terima kasih kepada PAN karena 3 kali dukung dia. Jadi memang ini orang yang kalau bicara sejarah itu memang betul-betul diingat oleh dia ya. Yang kedua, membantah adanya konflik atau keretakan antara Jokowi dengan Prabowo. Itu loud and clear tuh. Loud and very very clear. Tapi apakah gini, Mr. Q, ini saya di beberapa podcast juga udah ngomongin sebenarnya di podcast orang gitu. Kalau di sini kan bukan tempatnya saya untuk beropini gitu. Ini Mr. Q aja yang beropini nih. Jadi Mr. Q merasa nggak sih ini kan memang isunya diembuskan lah isu secara sistematis bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi mengalami keretakan. Benar. Nah, atas apa yang terjadi selama ini itu belakangan ini itu memang Pak Jokowi kayaknya memang nggak mikirin keberlanjutannya Pak Prabowo nanti apa sih? Enggak sih menurut Mr. Q. Maksudku gini, ini kan Pak Prabowo butuh smooth starting lah untuk memulai pemerintahan gitu. Tapi apa yang terjadi belakangan ini kan kayaknya tidak menghadirkan itu untuk jalannya Pak Prabowo gitu. Oke, jadi pertama begini. Memang yang kalah ini kan, pihak yang kalah ini ya, bukan oposisi ya, penguasa yang lama kalah itu. Udah gua pula yang dituduhan padahal pikirannya sendiri. Duren. Udah gua. Pas Ponduren. Ya. Tukang duren tadi diangkat. Ponduren. Terus dia ngomong, oh lagi Iya, nonton apa Mr. Q? Itu dia. Itu. Padahal pikirannya sendiri. Itu kan adalah upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Nah, itulah kira-kira yang oleh Pak Prabowo itu disebut sebagai divide et impera itu. Dua orang ini kan duit tunggal, sama-sama pikirannya ingin Indonesia maju.
sama-sama kalau dalam bahasa Pak Prabowo itu cinta rakyat. Itu diulang berkali-kali loh oleh Pak Prabowo. Itu sama-sama cinta rakyat. Kenapa kita bisa ketemu? Karena kita sama-sama cinta rakyat. Nah, yang ketiga tentu saja untuk kepentingan praktis agar pihak penguasa yang kalah ini ya itu lebih ringan. Bila perlu dia bikin supaya Pak Prabowo itu satu kubu dengan dia, berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena mungkin mereka merasa bahwa musuh mereka yang sebenarnya ada Pak Jokowi gitu loh. Nah, Pak Prabowo itu jalan bareng dengan Pak Jokowi, dan karena itu mereka ingin pecah itu. Supaya Pak Prabowo juga ikut musuhin Jokowi bersama-sama mereka. Nah, itulah yang kemudian oleh Pak Prabowo di bagian akhir pidatonya dijelaskan, kita ini mau bangun jembatan, ya kan, jembatan emas kan, mau menuju Indonesia maju itu. Kalau saya tangkapnya itu jembatan beneran yang ingin dibangun kalau ceritanya Pak Prabowo. Ya dua-duanya lah. Iya. Nggak semetaforik itu. Dua-duanya lah. Nggak, dia sebenarnya begini. Dia metafora, tapi sebetulnya dia kan menggambarkan dia membangun jembatan kan. Itu kan metafor untuk menggambarkan rencana dia membawa Indonesia jadi negara maju kan. Nah, kita udah berkali-kali lah bilang bahwa Pak Prabowo itu ingin macan Asia, Indonesia jadi macan Asia, segala macam itu sebenarnya Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, kalau Anda nggak mau ikut gabung, ya udah Anda berdiri aja, duduk aja di jauh-jauh. Duduk sana. Tonton kita ini lagi bangun jembatan. Jadi ajakan ini sebetulnya nggak berhasil dalam dua indikator. Pertama, secara eksplisit Pak Prabowo mengatakan kami tidak retak, ya, kami kompak. Yang kedua, bahwa kami ini mau bangun jembatan. Anda yang nggak mau gabung, silahkan duduk jauh dari sana. Kalau mau kritik, silahkan, supaya kinerja kami jadi bagus. Itu satu. Nah, yang kedua, mengenai proses yang terjadi. Pak Jokowi sudah membantu luar biasa dalam proses transisi ini. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara ya memfasilitasi adanya tim sinkronisasi. Pak Dasko ya dan tim lah gitu. Bahkan lebih jauh lagi, salah satu anggota dari tim transisi, Thomas Jiwandono, menjadi wakil Menteri Keuangan ya. Yang kedua, mengakomodasi agenda-agenda Pak Prabowo dalam bentuk anggaran belanja negara APBN. Misalnya anggaran untuk makan bergizi gratis, ditambah mungkin dengan beberapa yang lain lah, yang tentunya yang paham adalah Pak Thomas Jiwandono. Yang ketiga, dalam membentuk organisasi-organisasi yang dianggap penting atau perlu oleh Pak Prabowo. Misalnya Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang nanti akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Kantor Komunikasi Kepresidenan. Iya, Presidential Communication Office ya, PCO. Nah, itu juga adalah menurut saya adalah imajinasi atau bayangan Pak Prabowo mengenai kepemimpinan dan komunikasi yang dia butuhkan ke depan. Lalu mengakomodasi orang-orangnya Pak Prabowo, garis miring Gerindra, reshuffle Sudirman, Supratman, Andi Aktas, kemudian Anggaraka Prabowo, Sudaryono kemarin. Ya, Sudaryono sebelumnya, Thomas Jiwandono sebelumnya. Nah, jadi sebetulnya semua ini berjalan dengan sangat sungguh-sungguh, dan saya yakin bahwa Pak Prabowo melihat itu. Gitu. Tapi dalam rangka merespon putusan MK kemarin yang tampak reaktif itu, ya kan di sidang tuh kan kelihatan banget Mr. Q. MA apa MK? MA ya setuju, MA tar gitu kan. Ya itu DPR. Itu DPR. Kalau kita lihat dari komposisi, itu kan partai politik Koalisi Indonesia Maju plus berbeda dengan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sendiri yang berbeda atau tidak setuju dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju Plus. Kalau saya melihatnya itu proses di DPR, dan hemat saya itu yang terjadi. Ada keputusan MK, ada rencana dari DPR untuk revisi undang-undang gitu. Nah, pada titik itulah saya mengatakan bahwa ya MK itu sudah kebablasan karena dia yudikatif tapi kerjaannya legislatif gitu. Kalau memang betul MK tuh mau kayak begini, menurut saya DPR berhenti aja. Semua undang-undang tuh biar dibikin aja, ditulis aja oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagus banget. Kenapa? Satu ya, tidak akan ada judicial review. Karena final and binding. Karena yang bikin dia, gitu. Nanti kalau orang mau judicial review,
terhadap undang-undang yang ditulis sama Mahkamah Konstitusi pasti menolak karena ini bertentangan dengan diri saya sendiri. Itulah titik paling kelucuan dari MK sekarang ini. Titik ekstrimnya, kalau MK itu boleh nulis undang-undang, nulis ayat, nulis pasal, biarkanlah, ya, bayangkanlah bila seluruh undang-undang itu dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lagi tuh DPR. Meskipun secara substansi putusan MK kemarin dipuji-puji dari Mahkamah Keluarga jadi Mahkamah Keadilan justru lagi. Itu bos, kalau MK ini dianggap sudah tobat, tanggung, bikinlah dia jadi orang suci sekalian. Dengan cara apa? Seluruh undang-undang itu yang biasanya dikerjakan oleh DPR itu kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk menulisnya. Pasti bagus, pasti tokcer. Karena ini semua wisdom, adalah orang-orang yang wisdomnya sudah di atas rata-rata manusia Indonesia. Udah nggak punya kepentingan lagi. Sudah hatinya suci, ya. Dan mewakili tiga rukun. Di atas para ahli agama, di atas para ahli teknik, di atas para ahli hukum. Kalau ahli hukum yang itu ahli hukum biasa, ini ahli hukum, maha hukum. Karena Mahkamah Konstitusi final and binding, pasti bagus. Gitu. Bagus kan? Rekomendasi saya kan? Konkret kan? Secara tidak langsung Mr. Q ingin mengatakan Anak Abah ini sebenarnya lucu. Kemarin mengatakan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Kakak, sekarang malah memuja-muja dan memuji-muji Mahkamah Konstitusi. Tadi untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa, kalau tidak paham jangan kita mengganggu apa keputusan pemerintah. Pokoknya terbongkar semuanya lah, pokoknya rencana-rencana dari kubu sebelah yang ingin mengadu domba Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi tentunya. Dan saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.